Tapi sebab medsos punya kuasa, dia boleh bertukar balik dalam masa 24 hours. Itu saya bilang medsos ni dia macam api. Kecil dia kawan, besar jadi lawan. Ya. Ayo rek jagongan karo Cakji, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Ketemu meneh oleh jagongan Surabaya, jagongan karo cacahe arek Surabaya. Sekarang kita jagongan atau diskusi atau ngobrol dengan ketemuan dari warga Malaysia, dan mereka ini didampingi oleh para dosen Universitas Gadjah Surabaya. Maksud dan tujuannya tentunya nanti kita akan ulas, kita akan bahas, dan para pemirsa yang di YouTube Cakji, cok lali ya di subscribe, kalau tekan lonceng. Dan perlu saya perkenalkan, mereka ini adalah Bapak Gatot Priyo Widodo PhD. Tentunya lagi adalah Dr. Ibu Ingrid Indrayani. Dan ini yang dari Malaysia, mereka mengadakan penelitian apa nanti kita akan bahas. Bapak Nik Azriman bin Abdul Rahman PhD. Tangan untuk mereka semuanya. Dan kali ini saya tidak menjadi host, tapi sebagai narasumber. Jadi hostnya beliau bertiga ini yang akan tanya kepada saya, dan mudah-mudahan insya Allah kita akan jawab dengan lugas, dan mudah-mudahan bisa menjadi suatu sharing ilmu pengetahuan, karena ini adalah semua dosen komunikasi. Saya persilakan dari Pak Gatot, Ingrid, atau dari Kita mula dulu dengan ladies first. Ladies first. Ladies oh, first. ladies dulu karena oke. Monggo Bu Ingrid. Ya, Cakji, Yes. sebelumnya terima kasih sudah boleh menghadirkan kami di sini. Sudah mengganggu kesibukannya? Enggak lah. Enggak ya. Ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti kami bisa dibantu apa saja yang sudah dilakukan gitu ya oleh Cakji di sosial media. Ya, ini ada pertanyaan dari saya. Ini kira-kira itu motivasi dari Cakji itu atau tujuan mungkin ya. Tujuan dari Cakji itu menggunakan, saya lihat di Twitter ada, di IG ada, Instagram, terus juga di YouTube juga rame. Facebook juga ada 4 ya. TikTok. TikTok juga ada. Oh, berarti banyak ya. 5 ya. semua, Wah, lima luar semua. biasa. Nah, itu tujuannya apa, Cakji? Ya. Terima kasih untuk Bu Ingrid. Tentunya sebenarnya media sosial ini rame kan dimulai mungkin di tahun 2014 sudah mulai ya sudah mulai. Waktu saya ketua DPR, tapi kan saya waktu itu kan tak pikir apa sih ini, kok saya sudah bikin ribut kayak gini-gini ya. Saya sudah berpikir, makanya saya nggak aktif. Padahal kita kan juga punya apa ya, punya fasilitas. Ketua DPR waktu itu punya fasilitas dan bisa menggunakan, dan narasumber saya kira juga banyak sebenarnya ya. Kalau kita cari mendudukkan suatu persoalan pada saat zaman DPR juga banyak laporan warga ke saya, ya macam-macam. Tapi kan tak pikir media sosial ini nggak ada guna nih. Tak pikir ini, oh pasti kok bikin ribet. Setelah saya dilantik jadi wakil wali kota, dan kebetulan pada saat itu pandemi,
semua pertemuan terbatas dan memang dibatasi aturannya dengan aturan seperti itu, maka apa ya yang mau saya gunakan? Saya terinspirasi, ya terus terang saja, beberapa kepala daerah yang menggunakan media sosial. Jadi mungkin saya bisa menyebut RK, ada GP, ada banyak lainnya ya yang sudah main media sosial lama, kok banyak manfaatnya. Nah, makanya saya akhirnya merekrut anak-anak muda-muda ini, ayo bikin media sosial. Apa aja? Iso apa saya iso mau gak iso terserah kamu. Terserah kamu tapi. Wah, kalau anak muda-muda ya ada Instagram, terus waktu TikTok baru mulai ya, ada Facebook. Oh ya wis. Terus apa yang mau diliput? Yang mau diliput sesuai dengan saya sebagai pejabat publik, ya kinerjaku, supaya diketahui sama masyarakat. Nah, aku lah menjaga media konvensional, mohon maaf ya bukan. Kan yang membaca juga terbatas. Terus jangkauan sejauh mana kita direspon sama orang, sejauh mana kita itu dilihat sama orang, kita nggak tahu. Tetapi kalau media sosial dijangkau berapa ratus ribu kita tahu, disukai berapa puluh ribu kita tahu, dikomentari berapa ribu orang kita juga tahu, kita bisa saling kontrol. Dan akhirnya sangat mungkin terjadi pertanyaan, siapa sih kayak lu? Ya anak nomor-nomor ini, anak muda-muda ini. Saya generasi saya kan suka musik munu-munuan. Akhirnya, oh iya. Saya juga gaptek. Caranya ya apa buka ini? Buka HP saya juga bingung ya apa sih? HP ini HP tapi main GWA tok kan gitu. Waktu itu. Akhirnya, caranya gini aja. WA itu harus gini. IG gini balasnya gitu gini. Akhirnya ya sedikit banyak bisa saya akhirnya. Ya, karena mau belajar. Akhirnya dari situlah maka kalau ada yang protes bahwa itu pencitraan, itu golek popularitas, saya akui kalau popularitas saya sudah populer karena saya jadi ketua DPR sudah semenjak tahun 99. Kalau pencitraan, yes 2000%, pencitraan yang positif karena sebagai bentuk laporan kerja saya ke masyarakat supaya masyarakat tahu Armuji itu setiap hari Senin sampai Jumat apa sih kerjanya. Saya rekam dengan media sosial saya, keluarnya masyarakat itu apa? Oh ini loh keluarnya seperti ini, tindak lanjutnya bagaimana? Oh saya terjun di lapangan, saya melihat, saya mendengar laporan dari warga. Setiap hari Senin saya diterima warga di rumah ini, namanya Rumah Aspirasi. Saya mendengar laporannya apa. Saya harus bisa meng-cross check ke lapangan, benar nggak yang dilaporin kepada saya ini kepentingannya untuk masyarakat banyak atau untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk masyarakat banyak, tunjukkan masyarakat yang mana pada saat saya sidang. Begitu saya habis mendengar, saya melihat kondisi lapangan, saya melihat bersama masyarakat di lapangan kayak apa, maka langsung saya carikan, saya eksekusi, saya carikan jalan keluarnya. Lurah Camat saya panggil, warga seperti ini, keluarnya kayak gini, jalan keluarnya kayak apa, berapa hari, saya mau berapa hari, oke. Setelah itu kita rekam semuanya sampai ada penyelesaian. Itulah gunanya media sosial yang sangat bermanfaat bagi saya, kurang lebihnya itu. Ya. Berarti banyak manfaatnya ya Cak Ji? Sangat bermanfaat kalau kita bisa menggunakan yang positif dan benar-benar organik, tidak dibuat-buat. Ya. Artinya kalau banyak medsos yang dimiliki, berarti harus dikelola isinya. Dikelola isinya. Ya, karena isi itu adalah bagian dari kita mau
berkomunikasi betul. dengan publik. Iya. Lah, kira-kira apa ini ya kriteria Kemudian konten supaya orang tuh tertarik. Yang semula nggak kenal sama Cak Ji, mungkin yang generasi Gen Z gitu kan, itu nggak begitu aware dengan politisi gitu kan. Terus tiba-tiba karena nggak sengaja pas dia buka ternyata kok menarik kita kan, berarti harus ada isi yang dikelola kan. Nah itu kira-kira bagaimana itu Cak Ji? Ya, Kriteria isinya kayak apa aja biar orang tuh mau lihat kita gitu, mau nengokin rumah kita yang di digital ini kayak apa. Jadi begini, sebelum kita naikkan, kita anak-anak ini konsultasi dulu ke saya, apa sih kira-kira materinya apa? Sekarang materinya apa kita? Suatu contoh gampang-gampangan, misalnya kemarin ya, yang lagi viral misalnya ada yang namanya apa sih Melayu dan Joko Kendil. Nah, itu kan viral ya? Iya. Pas hujan-hujan saya pas hujan lah. Ini kan di daerah mana-mana terjadi banjir, gempa, karena ya, banjir ya gitu. Apa ya cara mengedukasinya? Saya pakai toko Joko Kendil ini. Pas hujan-hujan lewat di depan balai kota. Terus hampir kata, Joko Kendil lah gitu. Ya apa ini? Hujan terus kayak ini. Surabaya kena banjir bandang enggak? Enggak, Cak Ji. Jawabnya, enggak kena banjir bandang, Cak Ji. Loh kenapa kok iso ngono kon? Iya, saya ini pengerjaan bol kafet dari Surabaya wis foto kabeh. Itu edukasinya. Jadi apa ya? Jadi gampangannya ini kan enggak serius. Tapi kan benar kita melakukan bahwa sekarang ini kita mengadakan pekerjaan bol kafet besar-besaran untuk menanggulangi banjir. Itu viral itu juga udah. Nah, hal-hal ini kan nggak terkonsep. Nah, konsepnya dari toko Joko Kendil itu tadi kita mengedukasi, terjadilah seperti itu. Jadi ringan tapi apa ya? Mengena sasaran. Jadi gak guyon-guyon tapi guyonannya, iya ini Surabaya saya ini mengerjakan saluran besar-besaran. Ya kita maaf agak terganggu mungkin ya. Nah, kita penjelasin lah. Nah, seperti itulah kira-kira yang ringan-ringan ya seperti itu. Apa memang itu Cak Ji ya? Memang sejak awal ini Cak Ji main di medsos ini memang diorientasikan untuk pendidikan politik kepada masyarakat begitu kan? Tujuannya memang seperti itu. Tujuan untuk penggunaan medsos bagi pejabat publik dan mereka bisa memanfaatkan, mengedukasi ke masyarakat supaya gampang dan cepat. Contoh, misalnya ya kita lempar udah medsos gitu, kan ada tanggapan. Semuanya kan nggak saya yang mengoperasikan, tapi akan saya kasih tahu. Kalau orang itu kamu bisa menjawab jawaban, tapi lah nggak bisa, suruh datang ke rumah aspirasi. Ini rumah tiap hari Senin, supaya ketemu saya langsung. Jadi kita nggak kaleng-kaleng gitu loh, jadi nomor jadi kaleng-kaleng, kaleng ngomong kaleng, saya juga tahu, abal-abal, kita sudah datang, nanti kita jelaskan, jadi lah jawab gini terus kan yo kesel sesuai lah, pas datang saja ke rumah aspirasi, dan ini sudah berjalan 1,5 tahun, mulai jam 8 sampai selesai, banyak tiap Senin banyak di depan ini, dan itu kita menjawab beraudiensi dengan mereka beraudiensi dengan saya itu hasil dari medsos semua. Itu seperti itu. Kalau dilihat itu Cak Ji ya, karena kalau orientasinya kan edukasi kepada masyarakat, sementara masyarakat itu kan level pendidikannya juga beragam. Bagaimana supaya edukasinya Cak Ji itu tepat sasaran begitu? Itu adakah trik-trik? Siaran ini untuk kalangan ini, siaran ini untuk kalangan ini, atau bagaimana meramunya gitu loh supaya gimana? Jadi itu untuk semua kalangan. Jadi kita gambar untuk semua kalangan dan mereka yang jual sayur saja datang ke sini itu melaporkan, Pak,
saya itu belum dapat bantuan apa-apa. Saya akan tanya, Iya. sampean perlu ini kok kan saya penasaran juga. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Saya kan ngikuti di IG-ne Caci. Saya loh Pak DM loh. saya berat. Oh iya. Ternyata benar. Iya, iya, iya. Mulai orang kayak iso nebus ijazah. Mulai yang orang surat kematian nggak dadi-dadi. Iya, iya. Ya toh? Mulai yang tunggakan SPP. Ada mulai orang yang mau melahirkan kayak iso keluar dari rumah sakit datang ke sini. Karena saya pejabat publik ya. Saya bisa manfaatkan untuk positif membantu mereka. Ya langsung Pak. Camat bantu. Oke. Berarti kontennya lebih banyak ke anu ya Cak Ji ya? Masalah-masalah Permasalahan ya. Jadi itu kan dekat sama kehidupan mereka gitu. betul. Kan? Sangat Nggak usah muluk-muluk gitu kan? Nggak usah muluk-muluk. Oke. Sejauh ini Cak Ji ya, kan Cak Ji ini ibaratnya newcomers ya dalam bermedia sosial ini. Adakah ini semacam apa tantangan yang cukup berat yang dialami ketika meyakinkan publik tentang suatu kasus gitu dengan menggunakan media sosial ini? Adakah misalnya, ini enggak akan berhasil ini, masyarakat enggak akan merespon ini, atau tantangan apa yang pernah dialami Cak Ji itu? Kalau tantangan sih selama ini ya baru kemarin bahwa sidak di demo itu baru pertama kali kemarin sidak di demo akhirnya bandul. Oke. Jadi warga kan lebih cerdas ini. Iya. Apalagi kita juga turunnya bener-bener nggak cari-cari. Bawa isu mau pokoknya itu warga yang menilai. Inilah yang menjadi apa itu masyarakatnya lebih cerdas, sangat cerdas. So mungkin ada perancangan bapa untuk masa depan, sebabnya penggunaan media sosial ni bermusim. Waktu ini dia sangat rancak, mungkin akan datang mungkin slow. Jadi bagaimana bapa menghadapi situasi pelbagai kemungkinan berlaku pada masa akan datang. Yang kedua tu untuk berada famous dekat media sosial ni bukan mudah. Jadi untuk yang golongan yang teenagers should be okay, tapi untuk yang pertengahan tu gimana bapa menguruskan sentiasa nampak energetik dalam media sosial? Ya. Jadi yang penting kita itu orang itu kan bisa, semua masyarakat sekarang itu bisa melihat jejak digital saya. Mulai zaman dulu mesti lihat gimana. Nah, mungkin kalau yang baru-baru, gue dikatakan wah itu dulu gak gitu ya. Tapi mereka bisa melihat. Armu jikin di saya apa sih? Oh seperti ini. Tapi nggak barang baru bagi saya. Cuma medianya yang baru. Tapi kegiatan seperti itu kan sudah lama memang. Memang karakter saya, passion saya itu berdekatan dengan masyarakat sejak DPR dulu. Terkenal bela wong cilik. Misalnya anak bongkaran ini, wah mucunya mau di depan. Oh misalnya anak gusuran ini, wah mucunya di depan ini. Bela itu kan bisa dilihat dari sejak digital kita. Oh memang kan dibikin-bikin. Nah, terus karena kita itu sekarang bergaulnya juga banyak anak-anak muda. Ada lagi Cak nanti yang lagi ngetren mungkin media sosialnya kayak gini. Dan saya informasi kan dari anak-anak itu. Anak-anak yang muda-muda itu tak panggil. Iki apa cara niki apa sih? Apa mau sing dia ngomong apa sing YouTube Short. Lah aku kan gak ngerti YouTube apa sih. Saya juga gak ngerti apa. Apa YouTube Short iki? Ngene. Ya wis kon tak serana awakmu bae untuk hal-hal semacam itu kan harus kita update terus. Gitu. Kalau nggak update, wah ya ketinggalan. Itu seperti itu. Jadi kita harus organik, harus natural, benar. Jangan dibikin, natural. Kalau natural orang kan bisa melihat, bisa merasakan. Untuk konten tu, bapa ada hire somebody untuk bantu cari konten ke macam mana? Ataupun neutral benda tu? Untuk konten ya kadang-kadang dari anak-anak ini
dari tim kita ini. Misalkan konten yang ringan misalnya, pas hari libur misalnya hari Sabtu atau Minggu ya. Nah, sekarang ada musim Piala Dunia, ya tahu Piala Dunia. Kita kan harus ngikuti tren, ya konten Piala Dunia aja. Cari tepat, nah, bikin konten ini yang kita siarkan untuk hari libur kemarin ya Sabtu. Ya apa kontennya? Ya, aku nih jagonya Caci siapa? Untuk Piala Dunia berhasil tak orang. Loh apa kok berhasil? Dia legendaris sering menjadi juara. Oh gitu. Iya. Kalau cuma komando gitu. Terus lawannya siapa? Lawannya Prancis. Loh kok Prancis? Dia Prancis juara bertahan. Oh iya. Ya bisa. Soalnya ini komen gitu. Yang ikut jangan. Iya. Nah, ini yang ringan-ringan. Jadi yang ya untuk hiburan dah, yang untuk hari Sabtu Minggu gitu. Jadi kan kalau Senin Jumat kita pastikan itu laporan kinerja saja. Itu kita pastikan. Oke. Jadi ada yang untuk santai, ada yang untuk serius gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau dulu mungkin zaman saya memimpin DPR beberapa periode, laporan pertanggungjawaban laporan kinerja selama 1 tahun toh itu. Iya. LKPJ kan begitu. Dilaporkan ke wakilnya rakyat yang mewakili rakyat Surabaya. Tapi apa tahu rakyat seberapa yang diwakili, hasilnya apa kan juga nggak tahu. Cuma buku gebokan dibacakan di ruang paripurna, disahkan, digedok, dok, selesai. Itu hasil. Tapi sekarang ini kan enggak. Ya tak anggap aja ini laporan harian kerja saya ini. Enggak perlu harus numpuk iya, karena itu peraturan perundang-undangannya. Kita diwajibkan untuk bikin laporan LKPJ. Tapi laporan harian ya, kinerja mau kan wakil wali kota. Terus kerjamu apa sih? Kan orang nggak tahu. Mungkin sebelum saya orang juga nggak seperti kayak saya seperti ini. Sebelumnya, mungkin di antara wakil ya, wakil wali kota se-Indonesia yang paling aktif medsos ini saya. Dan rumah aspirasi ini jadi jujukannya mereka. Caranya jawab bocain. Ini loh. Ya pasti jawabnya seperti ini. Nah, jawabnya seperti ini. Cerita daerahnya. Akhirnya banyak mereka yang terinspirasi akhirnya juga. Tapi kita ini kan sifatnya zaman lapor no. Penemani petani Lombok, Jawa Lombok. Lalu cuma diekspos oleh media-media biasa. Ya nggak mungkin orang bisa tuh. Ya media mainstream, media sosial yang tahu. Itu seperti itu. Cak Ji, pengalaman Cak Ji lebih banyak yang mana? Yang di like, yang di komen, yang Senin sampai Jumat atau Sabtu sampai Minggu? Tergantung kontennya. Kalau konten misalkan gini, kemarin saya dapat laporan dari warga dan itu langsung saya action karena memang sudah sangat darurat, di mana ada pekerjaan saluran di tengah jalan. Hasil galian itu numpuk oleh ngarep. Akhirnya rumah warga besok dibuka. Langsung tak sidak langsung. Arek-arek ya langsung tak suruh upload langsung. Itu banyak yang lain. Menginspirasi. Yang ini kerjanya wakil wali, begitu laporan langsung ditindaklanjuti. Salah orang. Bukan kita itu pencitraan enggak. Kalau laporanmu itu tak tindak lanjuti, tak sampai ke masyarakat banyak. Kalau ada laporan lagi masyarakat lain, datang lo ke sini, bisa melalui DM, bisa datang ke rumah aspirasi. Nah, terus kadang-kadang memang kalau kontennya nggak terlalu menarik ya kalau kita sama keluarga juga banyak yang like juga, banyak juga sama cucu atau kita waktu makan siang, gitu. Begitu sidak sama anak-anak makan siang, yaitu sama anak-anak pekerja DKP, saya makan bareng-bareng. Itu banyak juga yang ringan-ringan. Media sosial itu kan trennya ke depan itu akan menjadi sangat penting ya bagi khususnya ini bagi politisi agar mereka itu terpilih begitu ya. Sejauh ini yang Pak Ji lihat gitu, Cak Ji lihat itu
apakah ada politisi yang juga terinspirasi ya untuk mengikuti apa yang dilakukan Cak Ji ini sudah betul dan itu baik untuk kelanjutan karir politik saya ke depan. Apakah ada politisi lain yang mengikuti jejak Cak Ji ketika sekarang ini Cak Ji sudah cukup dalam tadi populer di media sosial? Banyak. Oh, banyak. Jadi ya khususnya para wakil bupati dan yang kesini. Iya. Ini saya lihat media sosial sudah jalan juga. Saya kan sama follow ya. Saya kan bisa lihat. Jadi kan seliweran kan di HP itu kan banyak. Saling memfollow. Artinya bagus. Jadi artinya mereka juga terinspirasi. Iya. Makanya tak bilang lah jadi wakil, ojo ngeluh ae orang ngono. Kan banyak wakil ada ngeluh ae. Sumpah terus gegeran kalau kepala daerah gara-gara gak dikei job tak bilang kan. Wilayahmu bilang kecamatan. Misalnya ndek-ndekan aja lah. 5 kecamatan. Terus berapa kelurahan? Berapa RW? Berapa RT? Problematika di tingkat nggonmu RT ae kan yo akeh. Meskipun kon gak nangani per kecamatan. Oke lah kecamatan jadi tawani kepala daerah kan bolanya kan banyak. Sambatan wong akeh. Lah kamu harus inovasi. Harus inspiratif dan harus benar-benar kamu responmu harus cepat. Segala permasalahan. Hal yang kecil pun harus kamu respon. Jadi hal kecil pun saya respon. Berarti ini ya, peran Pak Ji ini sebetulnya juga turut melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh kepala daerah. Mungkin kepala daerah itu fokus ke sana. Saya ke yang lainnya. Cak Ji ke yang lainnya begitu ya. Jadi tidak mungkin terjadi Gak meri-merinya. Iya. Coba lihat saya sama Peri. Gak ada yang tembok sama sekali. Iya. Surabaya itu ada 31 kecamatan. Iya. Pak Eri, Stino, iso mendapatkan 10 kecamatan legrek. Ayo. Nah terus sisa kecamatan lain nih? Iya. Kelurahan lainnya? Iya kan Pak? Iya. Nah, makanya saya ngomong sama anak. Nah, terus ya, jadi bentuk kita bukan bersaing, tidak bersaing, nggak ada persaingan, nggak ada. Pembagian kerja yang beda. Sebagai bentuk pengawasan. Nah gitu. Ini secara tidak langsung sebetulnya apa yang dilakukan Cak Ji dengan aktif di media sosial itu juga bisa dibaca itu membangun harmonisasi harmonisasi kerja lah antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau ini bisa dicontoh oleh kepala daerah lain ya barangkali ini akan semakin bagus gitu ya. Jadi tidak ada gontok-gontokan terkait dengan gitu ya. Jadi rasa-rasa. Tapi gini, ini kan politik loh. Malah lu ngene carane ya. Gak cuma itu kan lu. Mas Eri kalau Cak Ji gak cuma itu lho. Ya opo? Pak tak ujung kok ono. Gak cuma itu. Oh, boleh gak cuma itu. Iya. Gitu. Jadi kalau konten-konten yang ada nggak merumuskan konten-konten apa yang kalau misalnya kayak tadi kan anak-anak muda ya. Tadi Dr. Nick juga menyinggung konten-konten apa yang memang di-create, dibuat untuk menarik yang usianya mungkin lebih lanjut. Ada enggak strateginya? Saya kalau kolaborasi sama anak stand up comedy. Ini anak-anak stand up comedy siapa aja udah pernah kesini. Oleh Dono Pradana, Bayu Sekar. Bayu Sekar dia orang Malang. Tapi kan Surabaya mampir ke sini pasti. Ini kan grabek ya segini lah Surabaya. Bisa. Terus Wongso. Anak-anak influencer siapa saja yang belum kesini semua. Senang gitu. Dan saya kan juga mendapatkan ilmu sama mereka. Caranya nggak konten sing apik apa sih? Ujungnya ini cara. Kan itu saat di podcast saya juga. Oh nih, anak-anak ini juga kasih tahu. Gini loh cara nih.
kita harus kolaborasi seperti itu. Ada yang bikin konsep juga, kan konsep ini cak ya, oke ya, dan seperti itu. Ini ya semua itu harus harus natural lah, natural terus tulus kita itu, ya, terbuka, terbuka. Mak Yeye aja kesini. Selama ini belum nggak TV mungkin nyonting Mak Yeye di mana tuh, di tempatnya sering kali. Tapi kan sepintas. Sopo sih sebenarnya Mak Yeye? Baru pertama kali di sini. Mak Yeye di sini minggat gara-gara ini. Ceritanya ada di podcast saya semua. Loh, sama tak sindir sama ini terkenal dukune wong di sini. Iya kan? Iya. Bu Rudi tak disorting wis sering lah. Tapi kan cuma setengah jam. Ceritanya kan nggak komplit. Iya. Pertama kali Bu Rudi terungkap bahwa mereka cuma lulusan SD, minggat tekok Medion yang Surabaya numpak sepur gak senang cepet, ya di sini dia cerita. Akhirnya harus dia gitu. Tapi ya untung cenderung Bu Rudi yang pakai gitu loh. Iya. Itu. Gimana dengan family project? Adakah semua support ke, ataupun ada juga yang memberi komen untuk konten tu? Adakah family semua support ke macam mana? Semua happy ke? Maksudnya mungkin ada yang bila kita buat konten kita involve dengan the whole family, and then ada yang mungkin kurang senang ke bila bapa membuat konten, family konten. Adakah semua menyokong? Ya 1-2 ada ya yang komentar-komentar negatif biasa ada. Tapi mayoritas mereka senang. Mayoritas mendukung. Bang saya waktu libur panen buah di mana? Di kebun saya mengedukasi keluarga. Masuk halamanku cilik, loh aku duwe buah, jambu, duwe pelem. Loh caranya apa? Ya kita gawe polybag iki gawe apa itu? Yang pakai pot-pot itu bisa. Edukasi. Banyak yang boleh juga. Kita harus bisa apa itu? Ya ada output yang kita sampaikan ke mereka sebagai edukasi. Itu seperti itu. Melibatkan keluarga ya. Melibatkan keluarga. Jadi setiap saat ketika konten itu dibuat itu selalu ada ya ide-ide kreatif, inovatif gitu ya. Itu yang dimunculkan oleh Cak Ji gitu ya. Iya. Gitu. Ada selalu terlintas. Misalnya saya sambil jalan, wah ini apa? Sering kerulangan saya kunjungan. Ini apa? Ini konten ini. Oh iya. Akhirnya jadilah. Tapi konten yang benar-benar mengedukasi gitu. Itu bukan sekedar konten. Enggak sekedar konten. Terus joget-joget. Nah, seperti itu. Bagaimana? Ada gimana? Ada lagi? Sudah? Saya boleh tanya? Iya, sekarang gantian kan. Dok, kalau di Malaysia gitu, itu gimana? Media sosial, kalau mungkin di sana itu apa? Gubernur itu dipilih atau ditunjuk langsung sih? Kita gubernur Menteri besar kalau di sana. Menteri kita besar. memang dipilih. Dipilih sama rakyat. Sama rakyat betul. Dipilih sama rakyat. Terus kegunaan media sosial yang sekarang ini juga seperti apa? Sebenarnya dilema di Malaysia sekarang ni media sosial sangat berkembang. Jadinya berlakunya satu serangan. Kita sebagai ahli politik cuba buat konten terbaik untuk media sosial, tapi yang menyerang tu sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Jadinya kalau kita gagal untuk mengutarakan kempen yang bagus, kita akan tenggelam. Jadinya saya nampak media sosial kat Malaysia dia juga menghidupkan, dia juga boleh membunuh. Jadi kalau kata kita tidak cukup kuat di medan pertempuran antara media sosial ni, better kita slow it down. Kalau tak nanti semakin banyak media sosial kita, makin banyak akan dibuli. Yes.
akan dibuli. Dan saya nampak dekat PRU 15 ni ramai yang mati sebab serangan hebat daripada medsos dekat Malaysia. Jadi itu kami juga dihubungi oleh beberapa ahli politik. Jadi saya dapat poin daripada bapa hari ini, sebenarnya konten tu harus jujur. Dan ia tak boleh diambil masa singkat. Dia kena lama. Jadi itu kekuatan yang saya jumpa hari inilah. Betul, kalau kita berpura-pura, itu memang bunuh sendiri. Dia tak akan menjadi. Jadi mesti sincere. Jadi cara bapa ni mengingatkan saya seorang tokoh politik yang disayangi di Sarawak dan meninggal tu. Dia begitu. Dia main dengan cucu dia, pergi pasar, market, belikan, and then dengan family, santai. Dia enggak perlu berlakon. Jadi semua senang. Orang pun tak boleh menjadikan konten tu sebagai serangan. Sebab itu adalah dia, konten dia. Jadi itulah saya punya respon. Dekat Malaysia belum mampu lagi untuk melawan serangan daripada netizen ke? Betul. Netizen yang dimaksud itu buzzer atau memang masyarakat murni? Dia pelbagai penjuru, Pak. Berbagai macam. Dia macam-macam. Dia macam-macam peringkat umur. Di sebalik peringkat umur tu ada lagi kategori-kategori yang kita mungkin susah untuk ramalkan serangan tu. Jadi itu yang saya nampak bila kami diajak untuk berfikir cara untuk membantu, jadi buntu. Enggak tahu gimana mau memenangi hati masyarakat. So bila sudah selesai PRU, kita berbicara dengan ahli yang terlibat dengan medsos. Ternyata rupanya ada lagi kumpulan yang tak dapat di-cover dengan satu channel. Lebih kurang 20% pengundi. Jadi itu yang saya nampak dekat Malaysia ni, walaupun medsos dia popular, tapi kena hati-hati. Harus hati-hati. Ya, betul. Ya, memang kita merasakan betul. Jadi mungkin kalau ya ada untung ruginya. Kalau mungkin dulu kita begitu diserang atau mungkin di downgrade dengan media yang mungkin media konvensional, ya kita dikejar jawab. Tapi hak jawab kita kan nggak bisa seluas-luasnya seperti kayak di media sosial sekarang ini. Kita bisa mengutarakan seluas-luasnya kebenarannya seperti apa, biar masyarakat itu akan benar-benar melihat kenyataannya. Kan gitu. Yeah. Makanya saya membuat ya apa adanya sudah. Tak perlu kita bikin-bikin. Ya saya tidak. Dan saya nampak satu lagi calon politik di Sarawak tu majoritinya adalah Muslim. Oh ya. Tetapi yang calonnya itu bukan Muslim. Tetapi majoriti Muslim pilih yang bukan Muslim sebab kejujuran. Kejujuran. Ya. Dia pun enggak dia tak begitu bagus dekat media sosial, tapi dia bagus dengan masyarakat. Jadi bila ada sedikit tentang medsos dia, semua akan membela. Jadi tu saya nampak kejujuran tu number one. Media sosial just only platform for us to menyebarkan kebaikan tu lah. Dia nggak punya media sosial, tapi dia di-endorse sama media sosial lain untuk dibantu. Ya, betul. Bagus. Jadi satu ilmu baru untuk ahli politik. Enggak perlu sebab nak expose konten enggak ada. Jadi akhirnya membunuh diri sendiri. Itu isu dia. Jadi istilahnya itu apa itu? Kalau yang di apa namanya? Sing dicukup tanpa apa namanya? Di Candid. Nah, jadi mereka bergerak, tokoh yang Bapak sampaikan tadi, ada yang candid sendiri mungkin dari luar, meskipun bukan timnya, tapi mereka candid tadi. Yang menyebarkan itu dari mungkin pengagumnya mereka atau pendukungnya mereka, tapi mereka sendiri nggak punya channel media sosial sendiri. Itu lebih bagus sebenarnya. Iya. Lebih natural. Iya. Begitu. Betul. Itu yang banyak kategori ni. Kalau nak kaji medsos ni di kalangan ni politik tu mesti tengok angle tu macam mana. Tapi main point tu diri kita. Kejujuran penting. Kejujuran, organik, yang bikin lah. Orang bisa melihat historinya orang. Jadi orang
setiap harinya seperti apa sih? Iya, betul. Itu orang kan Sebenarnya kita tak perlu nak struggle to tell people. Ya. Sebenarnya people yang akan cari kita punya, cari kita. Itu sebenarnya. masih ada lagi yang tadi. Aku udah cukup. Saya kira Saya nampak Bapak pun macam Muhyiddin. Boleh Hasan. barisan saya. Sekarang lagi rame ya? Anwar Ibrahim sama Muhyiddin. Nah. Sekarang compete sekarang. Iya. Imbang ini, imbang. Imbang. Imbang ya. Tapi pemilu belum dimulai. Oh, sudah. Sudah. Oh, sudah. Sudah. Tapi belum putusannya belum ada. Belum ada kata sepakat. Belum ada kata sepakat. Sebab tak ada yang pegang majoriti untuk kerajaan. Jadi dia macam pick and match tu tak jumpa. Ini jumpa ini tak mau, ini tak mau. Yang ini tak mau, ini tak mau. Jadi Dealnya belum cocok. belum cocok. Belum cocok. Ya. Sebabnya media sosial. Itu sebab punca dia. Itu ya. Kalau nggak ada medsos tu mungkin isu tu tak panjang. Bila sudah berkumpul pun medsos sudah main peranan. Dia kata ini nanti akan bikin macam ni, nanti Malaysia akan jatuh macam ni. So medsos, all the medsos. Padahal belum lagi discuss. Belum. Cuma duduk Masih begini. kumpul-kumpul aja. Medsosnya sudah serangannya sudah kuat. Jadi pada mulanya sudah ada kata sepakat, tapi sebab medsos punya kuasa, dia boleh bertukar balik dalam masa 24 hours. Itu saya bilang medsos ni dia macam api, kecil dia kawan, besar jadi lawan. Ya. Iya. Oke. Masih ada lagi? Cukup. Saya cukup. Cukup. Cak Ji. Cukup. Terima kasih kawan-kawan jagongan Surabaya. Tadi sudah banyak kita ngobrol, kita diskusi, dan kita bertukar pikiran, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk pendidikan politik yang akan datang. Sampai ketemu lagi di jagongan karo Caca Arek Surabaya.